Saya waktu pertama kali kepingin jadi pelatih, waktu itu saya sekolah. Waktu luang tidak ada jeda kompetisi, waktu saya jadi pemain bola, saya bersekolah untuk ambil lisensi D. Lisensi D itu lisensi dasar. Habis itu saya bisa pegang SSB, sudah dapat lisensi D. Kembali lagi dapat sekolah lagi, mau mempertinggi ke lisensi C sampai bisa masuk di tim yang sampai sekarang ini di PSHW. Tutup. Raka sudah kelihatan. Jangan sampai dia pegang-pegang ke depan. Begitu tugasnya Burhan. Nanti, tinggal bergeser Burhan. Sudah nggak bisa. Yang apa carain? Mulai awal karir saya, mulai junior Persebaya, saya ikut tim internal Persebaya di Suranaga sampai bisa masuk di seleksi Persebaya Junior waktu itu. Waktu itu saya ikut Persebaya Junior tahun 2001 sampai juara 1 tahun 2001. Terus lanjut lagi sampai 2003 tetap saya di Persebaya Junior. Terus berlanjut lagi sampai di senior, saya masuk Persebaya Senior itu 2004 waktu Persebaya juara. Dari klub internal Suranaga saya masuk di Persebaya Senior. Selama berkarir di Persebaya, saya senang, soalnya cita-cita saya masuk di Persebaya memang sangat berat. Beratnya saya suka di Persebaya, mulai klub internal Persebaya saya ikut Suranaga, cita-cita saya memang ikut senior Persebaya. Terus kelanjutan dari cerita, waktu Persebaya sampai saya di situ dipertahankan sampai 5 tahun, 5 musim di Persebaya. Kemudian saya berpindah waktu Persebaya ikut IPL. Saya pindah ke PSB Blitar. Di PSB Blitar saya ikut di divisi utama waktu itu. Waktu divisi utama 1 musim di Blitar, lanjut saya pindah klub di Persibo Bondowoso. Waktu itu juga saya ikut divisi utama di Bondowoso selama 1 musim juga. Terus selesai saya pindah lagi klub di PSMP. PSMP tetap sama juga di divisi utama. Di divisi utama di MP saya 2 musim masuk di MP. Habis di MP saya kembali lagi dapat tim promosi di waktu IPL di Persibo Bojonegoro. Di Bojonegoro saya nggak sampai 1 musim, tapi waktu di IPL saya keluar pindah klub di Mojokerto lagi, PSMP. Lanjut lagi waktu habis selesai di MP 1 musim kembali lagi ke Persebaya divisi utama waktu itu. Waktu itu Persebaya degradasi, terus menjadi dua jadi IPL sama divisi utama. Itu saya sangat sangat iba lah waktu dengar Persebaya sampai turun kasta. Akhirnya saya bisa masuk di divisi utama. Waktu itu pelatih Pak Bangkit divisi utama. Saya di situ bisa masuk skuad tim. Tapi tahun pertama tidak bisa juara, diganti sampai Tony Ho sama almarhum Janu, itu yang sampai juara bisa naik lagi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Persebaya. Waktu sudah itu saya tidak bisa lagi di Persebaya, saya pindah di Semeru. Terakhir saya di Semeru. Untuk cerita saya waktu di Persebaya pasti banyak senangnya. Saya di Persebaya, cita-cita saya di Persebaya pasti saya senang. Di situ semua saya dapat dari Persebaya.
Sukanya saya di situ bisa main sama orang-orang legend seperti Haji Bejo, Mursid Effendi, Nova Arianto, Anang Ma'ruf, Mat Halil, semuanya pemain-pemain timnas semua. Saya sangat termotivasi di situ. Lanjut, saya waktu 5 tahun di Persebaya, semua yang saya dapat dari sepak bola, ada dapat rumah, dapat mobil, semua fasilitas yang ada di Persebaya juga saya sangat senang di sana. Paling banyak saya memang banyak di Persebaya dapatnya daripada tim yang lain. Peristiwa atau yang saya alami waktu senang, saya bisa tur kemana-mana, bisa sampai ke luar negeri. Waktu itu sama Persebaya saya bisa tahu di mana Korea, Thailand, Vietnam. Waktu itu saya bisa main champion di sana. Itu yang paling bangga saya. Waktu dulu saya masih belum bisa mengalami kesenangan waktu bisanya lawan senior gimana. Saya dulu masih junior, ada di situ seniornya kayak Haji Bejo, Mursid, Nova. Saya juga belajar di sana, belajar sama orang-orang itu. Beliau yang memotivasi saya sampai bisa jadi pemain yang bisa menjadi hebat, menjadi bisa terkenal lagi di masyarakat atau dimanapun. Di posisi stopper saya dulu, tempat saya di stopper back tengah. Dulu waktu Persebaya pakai strategi 352, di situ ada Bejo Sugiantoro di belakang, saya di depannya Bejo, biasanya sama Anang Ma'ruf, sama Mursid Effendi, sama Nova Arianto. Kalau bukan gitu ada pemain asing Leo Guterres di situ. Posisi saya sama pemain-pemain timnas legend semua. Secara mental saya sangat terpacu, soalnya waktu kesebelasan Persebaya memang tim besar, tim yang besar bertabur bintang. Saya dari klub internal bisa masuk di Persebaya, sangat termotivasi untuk ikut di tim itu. Juga belajar dengan sepak bola yang baik dan benar, sama juga mencari ilmu sama orang-orang yang legend-legend seperti Mursid, Bejo, dan lain-lain. Kalau jadi pelatih waktu itu memang angan-angan masih belum ada, pengennya masih main aja. Soalnya kalau main sama pelatih memang beda. Bedanya kalau pemain saya tetap termotivasi, meskipun main sama siapa aja tetap ada masih semangat. Di sela-sela waktu itu ada pikiran untuk menjadi pelatih. Waktu jadi pelatih saya mengalami sendiri berjalannya jadi pelatih ini, memang juga belajarnya gimana caranya untuk anak-anak itu senangnya untuk berlatih, gimana cara yang baik dan benar untuk memotivasi juga anak-anak itu biar menjadi pemain yang profesional lagi seperti saya. Saya waktu pertama kali kepingin jadi pelatih waktu itu saya sekolah. Waktu luang enggak ada jeda kompetisi, waktu saya jadi pemain bola, saya bersekolah untuk ambil lisensi D. Lisensi D itu lisensi dasar. Habis itu saya bisa pegang SSB, sudah dapat lisensi D. Kembali lagi dapat sekolah lagi, mau mempertinggi ke lisensi C sampai bisa masuk di tim yang sampai sekarang ini di PSHW. Waktu di PSHW saya masuk di PSHW ini, di situ yang pertama direktur utamanya Kutan Having sama saya sudah lama, saya ikut beliau sampai bikin akademi Gartiva ini. Jadi sampai PSHW dapat klub Liga 2, saya diajak sama Kutan Having ikut masuk di timnya PSHW. Saya waktu ikut di PSHW, saya mengalami meskipun satu musim ini belum lengkap. Waktu kemarin kompetisi PSHW, meskipun di akademi, meskipun di Liga 2, saya lihat memang antusiasnya untuk di PSHW sangat besar. Terus waktu kompetisi juga luar biasa untuk
untuk memenangkan pertandingan. Selamanya waktu organisasinya juga orangnya juga di situ baik-baik, sama kumpul-kumpul sama kayak keluarga, sama di tim itu juga enak. Menurut saya di PSHW sama seperti keluarga baru saya. Kalau menurut saya PSHW tim baru. Jadi untuk menjalani kompetisi Liga 2 otomatis sangat berat. Tapi dengan komposisi pelatih, pemain yang kemarin kita jalan, insya Allah bisa mencapai hasil yang maksimal, bisa untuk kedepannya lebih bagus lagi. Misalkan kemarin bisa jalan, insya Allah PSHW bisa naik ke kasta lebih tinggi lagi. Memang banyak klub Liga 1, contoh Kalteng, Putra, Badak Lampung, semua turun di kasta Liga 2. Tapi PSHW lebih sama dalam arti kekuatan. Kekuatan itu pemain, skill, individu, semua pemain sama aja. Kalau misalkan saya sebagai sebagai pemain, saya tetap bisa menguasai lah, sama-sama kayak kalau jadi pemain, meskipun saya sekarang jadi asisten pelatih. Pengalaman saya nanti yang saya tularkan untuk di klub PSHW, yang anak-anak yang saya pegang sekarang, yang U15 sama yang 20 di akademi nanti Pro Elite PSHW, supaya bisa semangat lagi berlatih, jangan putus asa, tetap semangat, tetap jaga kekompakan, tetap nambah di rumah, jangan sampai kalian puas diri, tetap berlatih dan berlatih. Di sepak bola itu memang sepak bola keras, banyak rintangan juga. Di sini kalau kita berlatih sendiri tidak bisa maksimal. Sepak bola tidak bisa kita untuk bermaju di klub, tapi kalau kita di rumah tidak mau nambah sendiri, seperti kita di rumah bisa nambah misalkan lari atau kekurangan kita apa, itu yang kita latih. Jadi itu untuk motivasi semua anak-anak atau yang sekarang ada di akademi atau SSB manapun. Untuk yang lain, saya kira waktu usia muda harus digunakan untuk sebaik mungkin. Kalau waktu berlatih yang serius, jangan sampai kalian percuma datang ke lapangan tapi tidak ada motivasi yang lebih untuk bermain bola. PSHW untuk Liga 2 tetap kompak selalu, tetap jaga kekompakan, jaga stamina kalian semua teman-teman yang ada di PSHW supaya bisa naik di kasta tertinggi lagi di Liga 1. Itu targetnya untuk PSHW, tetap di Liga 1 naik kasta.